サーシャがどんな絶望の顔を見せてくれるのか。よく褒美として求められるのだが。する理由を我々が教えてやりましょう。Light membawa Garou ke istana untuk menunjukkan kerajaannya. Semua pasukan kerajaan pun sudah berkumpul dan memberi hormat kepada Light. Garou yang tadinya serigala buas, sekarang sudah seperti anjing kampung. Yang dimana, semua pasukan Light memiliki level tinggi dan prajuritnya saja level 1500. Garou pun sampai nangis dan menanyakan apakah Light ingin jadi dewa? Dan dengan anugerah gachanya, Light bisa saja jadi dewa baik ataupun dewa jahat. 3年間で揃えた僕の力だ。奈落から地上へ進軍を開始。 Singkat cerita, Light kembali ke permukaan untuk bertemu keluarganya. Namun setibanya di sana, Light justru malah dibuat sangat terkejut. Yang dimana, desanya sudah hancur gak karuan karena diserang oleh pihak tertentu. 6 bulan berlalu, Light mendatangi makam orang tuanya yang sudah meninggal. Light ditemani oleh 2 bawahan yang bernama Gold dan juga Nemumu. Light percaya kalau kakak dan adiknya masih hidup karena jasad mereka tak ditemukan. Dan menurut Light, kehancuran desanya ada hubungannya dengan tuduhan Master. Meskipun kekuatan mereka cukup, namun langsung perang adalah tindakan bodoh. Oleh karena itu, mereka harus mempelajari terlebih dulu kekuatan setiap negara. Light akan membakar dunia ini jika kebenaran dunia dibangun di atas keburukan. あれから半年、僕がマスターと疑われたことは無関係じゃないと思うんだ。 Mereka lalu terbang di udara menuju sebuah kota yang bernama Dagas. Dan selama bergerak di permukaan, Light akan mengubah namanya menjadi Dark. Dan tujuan mereka datang kota Dagas untuk mendaftar menjadi petualang. Karena dengan jadi petualang, mereka akan lebih mudah mendapatkan informasi. Yang ketika sudah dekat, mereka memutuskan turun agar tak menarik perhatian. Dan kebetulan, di bawah ada sekelompok dwarf yang sedang merampok manusia. Tak lama berjalan, Light dan rekannya pun melihat perampokan tersebut. Para dwarf langsung mengubah target karena zirah si Gold terbuat dari emas. Hingga akhirnya, ayah dan anak ini pun ditolong oleh Light. Setelah ditolong, Light dan rekannya pun mendapat tumpangan gratis. Mereka akan mengantar Light ke kota Dagas sebagai tanda terima kasih. Pria ini pun mengira kalau Light dan rekannya adalah petualang terkenal kelas atas. Namun, Light menjelaskan kalau mereka belum terdaftar menjadi petualang. Dan katanya, Dagas adalah kota kerajaan dwarf yang berbatasan dengan kerajaan manusia dan elf. Meski sering terjadi perselisihan, kota Dagas dipenuhi oleh para petualang. Hal itu karena kualitas dungeon yang bagus, sehingga kota itu jadi makmur. Setibanya di gerbang masuk, Light dan rekannya memutuskan untuk turun. Di kota itu, banyak toko senjata dan zirah karena kebanyakan petualang. Yang untuk pertama kalinya, Gold dan Nemumu memasuki kota di permukaan. Dan setahu Light, kerajaan dwarf sangat maju dalam membuat kreasi senjata. Tak lama, Light dan rekannya pun akhirnya sampai di serikat petualang. Yang dimana, banyak sekali manusia yang mendaftar untuk menjadi petualang. Nemumu pun ngoceh-ngoceh gak terima, karena Light mendapatkan peringkat F. Yang padahal, semua orang yang mendaftar memang dimulai dari peringkat F. Dan ujung-ujungnya, Light harus minta maaf karena ulahnya si Nemumu. Light lalu mendatangi pria yang pernah ia tolong yang bernama Kernel. Yang dimana, kedatangan Light untuk menyewa penginapan di lantai atas selama 2 bulan. Dia pun mengaktifkan 3 kartu agar tempat itu aman dari pengawasan musuh. Nemumu menyarankan agar Light tak perlu turun tangan untuk balas dendam. Karena meskipun sangat kuat, Light masih bisa mengalami kecelakaan. Namun, yang dikatakan Nemumu malah membuat Light jadi marah. Dan sebagai permintaan maaf, Nemumu pun bersumpah setia dengan mencium kakinya Light. Esok harinya, Light harus ikut mengantri agar bisa masuk ke dalam dungeon. Dan katanya, di kota ini jarang ada elf karena kerajaan dwarf dan elf bermasalah. Namun tiba-tiba,
ada sekelompok orang yang seenaknya memotong antrian. Light yang melihat kejadian itu pun langsung saja menegur mereka. Namun, bukannya malu nyerobot antrian, pria ini malah merasa gak terima. Alhasil, pria ini pun langsung ditahan oleh rekannya dan pindah ke belakang. Mereka yang antriannya diserobot pun berterima kasih kepada Light. Mereka pun memberikan info, kalau setiap tingkat di dungeon ini lebih luas dari dungeon lain. Oleh karena itu, para petualang sering bermalam di sana, sehingga membawa banyak barang. いい人でよかったね、お兄ちゃん。中へ。そうだね。どうするか考えようか。 Singkatnya, Light dan kedua rekannya pun sudah ada di dalam dungeon. Dan katanya, semakin dalam strata dungeon semakin kuat pula energi sihirnya. Mereka pun lalu terbang di udara agar lebih cepat sampai ke strata 3. Di sisi lain, pria yang ditegur oleh Light tadi membabi buta membasmi orc. Yang dimana, pria ini masih merasa tak terima karena ditegur oleh Light. Dan ternyata, pria itu adalah ras elf yang bernama Kito. Sedangkan rekannya yang satu ini bernama Yanak yang merupakan ras Dark Elf. Kyoto merasa dirinya punya darah master dan gak terima levelnya mentok di 1500. Yanak akan membantu Kyoto menaikkan level, karena mereka adalah sekutu. Kaito-san no mune, kokoro ga itamimasu. Scene lalu berpindah ke Light yang sudah membantai orc di strata ketiga. Mereka tinggal mengambil batu magis sebagai bukti telah mencapai strata 3. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Yang dimana, regu anak-anak ini sedang dikepung oleh sekelompok orc. Light yang dalam perjalanan kembali pun tak sengaja melihat mereka. Dan tak butuh waktu lama, regu ini pun mengalahkan para orc dengan mudah. Light pun ikut membantu dengan membunuh seekor ular di belakang mereka. Mereka pun merasa bingung, sejak kapan Light ada di belakang mereka. Dan tiba-tiba, Light merasakan ada musuh yang sedang mendekat ke arah mereka. Dark-sama. Osaisu Mantis! Regu anak-anak ini pun kena mental dan menyarankan Light untuk mundur. Karena katanya, monster ini bernama Quatschithe Mantis yang dikenal kuat. Namun, bagi Light dan bawahannya, kemunculan monster itu bisa untuk latihan. Yang ketika si monster menyerang, Gold pun langsung maju untuk melawannya. Gold ingin mengajari anak-anak itu bagaimana cara menyerang dan memakai perisai. Light pun tak mau kalah dan menggunakan kartu sihir untuk menyerang. Serangan itu dengan mudah melukai si monster yang membuatnya kesakitan. Cewek yang bernama Mia pun tak menyangka kalau Light memakai sihir tanpa mantra. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun mengalahkan monster tersebut. Anak-anak itu pun kemudian mengajak Light agar mampir ke kemah mereka. Dan entah kenapa, anime ini tuh banyak obrolan datar yang bikin bosen. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya bahas yang sekiranya penting-penting aja. Sihir dibagi jadi 3 kelas, yaitu sihir tempur, sihir taktis, dan sihir strategis. Sihir taktis adalah sihir besar yang bisa mempengaruhi area luas. Lalu, sihir strategis adalah sihir dahsyat yang katanya bisa mengguncang dunia. Sedangkan sihir tempur adalah sihir tunggal yang memang untuk bertempur. Dan katanya, ras manusia mustahil bisa melakukan sihir tersebut. Namun, Light justru bisa melakukannya tanpa harus komat kamit baca mantra. Mia-chan koso, 立派に魔術を使えてるじゃありませんか。じゃありえない。もう伝説だよ。レジェンドだ。そうだったんですか。 Anak ini pun memberitahu kalau Mia adalah adiknya yang terpaksa jadi petualang. Dan katanya, Mia dapat rekomendasi untuk belajar di sekolah sihir keadipatian. Light pun pernah mendengar kalau ada 9 keadipatian yang dibentuk dari perjanjian 9 ras. Namun, semenjak orang tua mereka meninggal, Mia jadi tak bisa sekolah. Oleh karena itu, sang kakak membentuk regu petualang bersama teman-temannya. Tujuan mereka untuk mencari uang untuk biaya sekolah Mia di keadipatian. Light pun mengatakan kalau orang tuanya ahli sihir dan meninggal karena kebakaran. Dan tujuan mereka jadi petualang untuk mencari ramuan agar bisa menyembuhkan luka bakar di tubuh Light. 私はみんなと一緒にいられるだけで十分だよ。皆さんなら必ず目標を達成できます。 Esoknya di Serikat, Light dan bawahannya pun jadi pusat perhatian semua orang. Light mendapatkan banyak kristal magis yang membuat Serikat sangat senang. Selain itu, berita mereka mengalahkan Quatschithe Mantis pun sudah tersebar. Yang ketika di dalam dungeon, Light pun menghampiri regu anak-anak. Mia lalu memberikan obat luka bakar kepada Light yang ia buat sendiri. Yang dimana,
Mia ingin membalas budi sehingga membuat obat itu untuk Light. Mendengar itu, Light pun memberikan item gelang SS Rare yang bisa menciptakan keajaiban kecil melalui harapan kuat. 何かお返しができないかって。一生大切な宝物にしますね。 Singkat cerita, Light dan dua bawahannya pun sampai di Starata 5. Light pun lalu menggunakan sihir teleportasi untuk kembali ke istananya. Sedangkan Gold dan Nemumu disuruh membasmi monster di Starata 5. Ellie lalu memberitahu Light kalau rencana balas dendam sebentar lagi akan selesai. Light tak perlu repot mikirin rencana, tinggal nyantai sambil memberikan tugas. Aoyuki pun diberikan tugas untuk melanjutkan investigasi di hutan purba. Kemudian Mei yang diberikan tugas dan tanggung jawab mengurus Abyssal. Sedangkan Nazuna ditugaskan untuk melindungi semua orang di istana. Light pun sudah tak sabar ingin balas dendam pada elf yang bernama Sasha. あと少しで全ての準備が完了いたしますわ。サーシャがどんな絶望の顔を見せてくれるのか。 Shin lalu berpindah ke Kyoto yang membunuh beberapa petualang dari regu manusia. Pria ini pun sadar betul kalau dirinya tak mungkin bisa mengalah Kyoto. Yang dimana semua rekannya sudah dibunuh dan hanya tersisa dia seorang. Pria ini pun mencoba berlari kabur, tapi sayangnya usaha itu pun sia-sia. Dan ternyata, tujuan mereka menyerang manusia untuk dijadikan bahan percobaan. Pria ini pun dibuat pingsan karena mereka butuh manusia yang masih hidup. Namun, satu manusia saja tidak cukup untuk mencoba penelitian Yanak. 実験動物なんて1匹で十分だろう。材料として使ってやることで価値が生まれるのです。